Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini, kemarin banyak pertanyaan banget pas aku bikin online class. Jadi pas bikin online class itu, banyak pertanyaan tentang, jadi dia punya standing mixer, tapi dia mempunyai oven yang kecil. Oven kecilnya tuh cuman bisa muat satu loyang. Jadi satu loyangnya itu kira-kira ukuran maksimal 22 ya. Jadi kan resep aku biasa karena ukuran 15 atau enggak 18. Jadi kalau misalnya 18 pun nggak bisa dua. Jadi bisanya antara, jadi ada dua pilihan. Mau bikin dua loyang atas bawah nih, atas bawah seperti ini, atau mau satu-satu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya oven listrik seperti ini seperti ini, ya buka ya. Ya. Ini kan elemennya dia di sini ya. Ini elemennya nih. Nih, ini elemennya. Nah nanti teman-teman tuh kan biasa dapat loyang yang hitam ya, yang full, nggak ada jaring-jaring seperti ini, nggak kayak tray seperti ini, nggak ada tray seperti ini, full warna hitam. Teman-teman taruh di sini, biar dia panasnya nggak terlalu panas. Jadi nanti apinya ini tidak menyerang bagian atasnya sini. Kalau misalnya nanti teman mau atas bawah, ya. Jadi harus ditutup, kan biasa dapat tuh yang loyang hitamnya. Taruh di sini. Jadi nanti taruh si loyangnya di atas sini. Jadi di bawah sini sama di tengah. Nih ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya di resep menggunakan 4 loyang. Menggunakan 4 loyang. Jadi teman-teman, aduh saya pengen yang 100% sempurna nih. Jadi 100% sempurna. Jadi kan satu resep itu ada 4 loyang. Jadi satu resep dibagi 4, nah dapatlah satu loyang. Nanti bikinnya bisa masukin ke sini satu-satu. Terus kalau misalnya mau 2 loyang, satu resep dibagi 2. Jadi nanti atas bawah. Setelah atas bawah selesai setengah jalan, biasa matangnya misalnya 30 menit gampangnya ya. 30 menit nanti pas 15 menit itu tuker atas ke bawah, bawah ke atas. Kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman biarkan dia matangnya sampai matang, itu biasanya bagian yang atas ini lebih cepat gosong dan tidak terlalu mengembang. Ambil contohnya itu kayak gini. Bagian atasnya pasti lebih banyak gelembung dibandingkan dengan yang bawah. Jadi makanya kita harus menyiasatinya dengan menukarnya. Biar dia nanti matangnya tidak terlalu jomplang. Misalnya yang satu kekeringan atau yang tidak mengembang, jadi harus ditukar biar dia mengembangnya juga tidak terlalu parah. Jadi aku sih kalau misalnya untuk manggang dengan oven yang kecil, oven listrik seperti ini, biasa aku maunya mendingan per loyang aja. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi kalau misalnya, oh teman-teman aku mau latihan aja, boleh atas bawah. Tapi atas bawah ini bukannya nggak bagus ya, paling nanti bentuknya aja yang rada kurang bagus. Jadi kayak melengkung, berpinggang segala macam itu seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin pakai oven seperti ini yang kecil, yang punya teman-teman cuma satu loyang doang masuk, kayak gini caranya. Pakai bawah nanti satu resep dibagi 4. Jadi kalau misalnya 3 loyang, kalau misalnya 3 loyang ya berarti satu resep dibagi 3. Nanti buatnya per loyang ini. Jadi bagaimana sih chef cara buatnya? Cara buatnya kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukin, udah masukin kan, tutup. Nah, setelah teman-teman tutup, itu kan biasa 15 sampai 20 menit. Nah, teman-teman boleh siap-siap lagi. Jadi jangan terlalu lama menunggunya. Jadi kalau misalnya terlalu lama menunggunya juga, nanti dia untuk yang sponge cake ya, ini aku yang untuk yang sponge cake. Kalau misalnya teman-teman terlalu menunggu lama yang sponge cake, itu kan kayak gini. Prinsipnya kita mengocok adonan telur dan gula itu, kita mengikat si oksigennya dengan si telur dan si gula ini. Setelah cairan masuk ya, itu butter atau minyak segala macam, itu akan membuat oksigennya ini terlepas. Bagaimana cara taunya chef? Gampang, teman-teman tinggal lihat aja pada saat di loyang. Teman-teman lihat aja pasti itu banyak gelembung-gelembung yang keluar. Makanya kalau aku lebih suka kalau teman-teman itu misalnya muat lah, contoh ambil 2 loyang muatnya, masuk 2 loyang. Jadi teman-teman buat satu resep,
Habis satu resep selesai, teman-teman tunggu di sini dua, di sini dua, jadi dua yang nunggu. Itu tidak akan sebagus yang masuk duluan. Kenapa? Karena oksigennya itu lama-lama keluar, teman-teman. Oksigennya keluar, nanti lapisan si butternya ini, lapisan butternya ini akan membentuk ke bawah, turun ke bawah, jadi tidak akan terikat lagi. Jadi ibaratnya ini oksigen, ini si butter kita campur nih jadi satu, udah bercampur sempurna. Begitu teman-teman tidak langsung oven atau bake atau langsung teman-teman masukkan ke oven, itu akan menurunkan si butternya. Jadi dia lama-lama menggelembung, nanti dia turun. Jadi ini permasalahan yang ini baru aja dapat, jadi sekalian aku share aja. Jadi dia pakai emulsifier ya. Pakai emulsifier dia nunggu bikin misalnya kemarin kayaknya tadi kalau nggak salah 8 loyang ya. Jadi dia nunggu bikin 8 loyang nunggu. Sebenarnya kalau misalnya pakai emulsifier itu maksimalnya biasa aku kemarin coba itu cuma 30 menit. Kalau udah 8 loyang itu masuk 22 itu udah 1 jam, itu pasti oksigennya akan keluar, si butternya akan turun. Jadi itu akan menyebabkan bantet. Jadi itu bantetnya gara-gara kita kelamaan menunggu. Terus kalau misalnya teman-teman mau bikin yang satu resep itu mendingan semuat loyangnya aja. Kalau loyangnya buat dua ya udah buatnya dua loyang, jangan menunggu. Karena kalau misalnya teman-teman jualan itu harus menggunakan resep yang benar-benar bagus. Udah gitu teman-teman harus menjualkan rasa. Jadi kalau misalnya teman-teman oh ya udah ya nggak apa-apa asal cepet-cepet jadi, yang penting adonan duanya ini nggak terlalu bagus, yang ini bagus. Jadi pasti akan mempengaruhi rasa juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau manggang dengan oven kecil, misalnya muatnya 2 ya udah satu resep bagi 2, jadi buatnya 2 loyang. Jadi setelah, oh ya satu lagi, kalau misalnya teman-teman untuk oven listrik ya, ini oven listrik kan dia kurang naiknya ini, oh ini ada juga ada permasalahan kayak oven listrik kayak gini, sekalian aja ya, sekalian oven kayak gini. Kalau misalnya teman-teman habis nunggu nunggu banyak-banyak, itu kalau misalnya itu dipanaskan dulu teman-teman, 5 menit, jangan, jadi misalnya habis loyang nih, keluar, teman-teman panasin dulu 5 menit, jangan masuk loyang lagi, karena itu suhunya turun drastis. Kenapa? Pertama, kalau misalnya teman-teman masukin loyang ke sini, itu kan dibuka, itu udah turun. Ada si loyangnya juga, ada si adonannya juga, dia tidak akan pas di 180 misalnya. Pas teman-teman buka, itu kan lumayan lama, diambil, jangan langsung masukin, panasin dulu 5 menit. Karena kalau misalnya teman-teman langsung masukin, itu biasanya untuk adonan selanjutnya itu tidak akan maksimal panasnya. Ini juga ada barusan juga konsultasi, chef kenapa aku pakai oven deck, ini masalahnya oven deck tapi kurang lebih semua oven sama harus dipanasin. Pakai oven deck, kenapa aku manggang yang keempat kali atau 3 kali, itu hasil kuenya basah nggak matang, padahal waktunya sama, nah suhunya sama, kenapa nggak bisa matang? Pas aku cek ternyata dia manggangnya langsung hajar, jadi masuk loyang, keluar, masuk loyang tanpa memanaskan si ovennya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kue dan antriannya itu panjang, misalnya kayak bikin kue yang gampang antriannya panjang itu kayak bikin brownies itu kan bisa agak menunggu sedikit lebih lama ya, karena dia memakai baking powder misalnya double acting. Itu jangan ditungguin terlalu lama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ini langsung buka, tutup, tungguin. Jadi jangan terlalu cepat masuknya. Kalau teman-teman cepat masuknya itu ovennya ini tidak akan menyamakan suhunya pada saat si panas ovennya ini si loyang ini mau masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kue, panasin dulu lah 5-10 menit. Paling cepat itu 5 menit. Karena kalau teman-teman langsung masuk, itu kasihan nanti adonannya tidak mengembang sempurna, bisa-bisa teman-teman kuenya berpinggang, jelek, ngembang yang sempurna. Karena kalau misalnya kita tidak mendapatkan panas yang pas pada saat masuk, si kue ini biasanya tidak mau mengembang sempurna. Jadi contoh kayak gini, kalau teman-teman pernah teman-teman ada dapat masalah, misalnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apinya panas segala macam, kita masukin, dia ngembangnya tinggi banget. Pada saat udah keluar oven, dia langsung menciut. Nah, itu karena apinya kepanasan. Nah, kalau misalnya teman-teman apinya kurang panas, dia tidak mau mengembang sempurna, dia naiknya lama, itu matangnya lama, dia tidak mau mengembang sempurna,
malah dia tidak akan lembut teman-teman gitu. Itu tips and trick untuk teman-teman yang mempunyai oven yang kecil dan cara memanggangnya. Aku cuman sharing aja teman-teman karena banyak banget yang nanya. Yaudah, aku langsung buat satu video untuk menjawab semuanya teman-teman. Biar teman-teman juga yang baru baking, yang mungkin yang pengen bikin satu kue gede tapi ovennya kecil, caranya seperti itu. Jadi ambil amannya aja teman-teman, nggak usah terburu-buru karena kalau bikin kue itu harus dinikmatin teman-teman. Jangan terburu-buru karena kalau terburu-buru juga pasti kita akan membuat kuenya kurang enak karena kita pikirnya wah buru-buru segala macam. Oh ya, satu lagi kalau teman-teman kalau misalnya mau irit pemakaian baskom, kan kita misalnya ovennya cuma muat satu loyang. Itu untuk percampuran butter, untuk baskom percampuran butter dan terkocok telurnya itu dibedain. Untuk kocok telur sendiri nanti dipindahin ke pencampuran butter, itu selama kocokan telurnya ini tidak mengandung air atau butter, itu teman-teman masih bisa kocok lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut di kelas aku, biasa kalau untuk hands on ya, untuk hands on itu pasti untuk kocok butternya, aduk butternya itu aku bedain dengan pengocokan telurnya, biar aku masih bisa pakai berkali-kali, begitu teman-teman. Baiklah, teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga teman-teman terbantu menambah ilmu dan wawasan tentang perbakingan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih semuanya.